Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dira Fadli dengan NIM D1B1241182 dari program studi S1 Farmasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi protein dan jaringan. Interaksi protein-protein adalah kontak fisik antara dua atau lebih protein yang mendasari berbagai fungsi biologis dan proses seluler, di mana interaksi ini memungkinkan pembentukan kompleks protein dan memediasi modifikasi protein pasca translasi. Nah, interaksi protein-protein memainkan peran mendasar dalam hampir semua proses seluler, termasuk reaksi enzimatik, kompleks antibodi-antigen, rakitan biomolekuler besar, transduksi sinyal, komunikasi antar sel, jalur metabolisme, transportasi, ekspresi gen, dan pertumbuhan dan proliferasi sel. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe protein interaksi. Nah, dia itu terbagi menjadi dua, yaitu obligat dan non-obligat, di mana obligat itu interaksi wajib dalam hal satu atau lebih protein tidak stabil dalam tubuh kecuali berinteraksi dan membentuk kompleks protein tertentu. Nah, non-obligat itu interaksi tidak wajib, di mana dalam hal protein dapat hidup secara mandiri. Nah, interaksi non-obligat ini dapat diklasifikasikan berdasarkan stabilitas kompleks yang dibentuknya sebagai interaksi permanen dan sementara. Nah, pada interaksi sementara ini sebagai interaksi lemah atau kuat. Sebagian besar interaksi wajib bersifat permanen dan sebagian besar interaksi tidak wajib bersifat sementara. Wajib dan permanen terkadang digunakan secara bergantian. Nah, selanjutnya ini ada gambaran interaksi pada mRNA protein. Nah, interaksi mRNA protein dan protein-protein dalam ekspresi mRNA terlokalisasi dalam neuron. Nah, sebuah mRNA yang dihasilkan dari transkripsi gen dalam DNA diwakili oleh 3 UTR atau wilayah yang tidak diterjemahkan, yang berisi segmen urutan spesifik dan struktur urutan yang lebih tinggi diwakili oleh 2 loop batang. Elemen-elemen ini menangani ekspresi mRNA terlokalisasi dan dikenali dan terikat oleh protein spesifik. Nah, protein spesifik yang dimaksud ini oleh objek yang berwarna biru muda. Nah, dan diekspor ke dalam sitoplasma. Kemudian protein pengikat RNA lainnya diwakili oleh benda merah dan hijau berikatan dengan mRNA 3 UTR untuk membentuk ribonukleoprotein lokal atau LRNP yang dibantu oleh protein lain dan mendukung perdagangan mRNA ke lokasi tertentu di tulang belakang dendritik, tempat ia diterjemahkan. Nah, sebelum itu mRNA dapat direnovasi dengan disimbolkan oleh perubahan dalam konfigurasi sekunder dan pengikatan protein. Nah, yang dimaksud itu pada oval yang berwarna abu-abu. Nah, berlabuh di tulang belakang dendrit, didahului oleh fosforilisasi atau huruf P dalam lingkaran yang berwarna kuning, dan disosiasi protein LRNP dan diterjemahkan untuk menghasilkan protein ARC atau oval biru tua. Nah, selanjutnya ada gambar interaksi protein-protein, di mana di sini ada protein A dan protein B yang berinteraksi menjadi kompleks AB. Nah, protein berinteraksi dengan pasangan pengikatnya melalui beberapa interaksi non-kovalen, termasuk gaya elektrostatik, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Interaksi ini dapat menjaga struktur dan stabilitas protein, meningkatkan fungsi protein, dan juga menyediakan lingkungan yang cocok untuk berbagai reaksi biokimia dalam sel. Protein juga dapat berinteraksi satu sama lain melalui ikatan kovalen, ikatan kimia yang dibentuk oleh reaksi redoks. Ikatan kovalen memungkinkan protein untuk membentuk koneksi yang stabil dengan molekul lain untuk waktu yang lama dan memungkinkan interaksi yang lebih tahan lama.
Dalam sel atau organisme, protein dapat berinteraksi dengan banyak protein sebagai akibat dari peristiwa biokimia tertentu, membentuk kompleks protein. Teknik komputasi dan analisis statistik dapat menghasilkan jaringan berdasarkan interaksi protein-protein ini. Nah, inilah yang dikenal sebagai jaringan interaksi protein-protein. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fungsi interaksi protein-protein. Yang pertama itu ada ekspresi dan kontrol gen, di mana interaksi protein-protein mengatur proses transkripsi dan translasi serta ekspresi gen. Yang kedua ada metabolisme. Interaksi protein-protein penting dalam jalur metabolisme seperti enzim yang berinteraksi dengan substratnya. Nah, yang ketiga ada pengaturan perkembangan, di mana interaksi protein-protein penting dalam perkembangan embrio dan pembentukan jaringan. Yang keempat ada respon imun, di mana interaksi protein-protein mengatur respon imun seperti interaksi sel T dan sel B. Nah, yang terakhir ada penemuan dan pengembangan obat, di mana interaksi protein dapat menjadi target untuk pengembangan obat. Nah, fungsi lainnya itu ada interaksi protein juga berperan dalam pembentukan kompleks protein, penjangkaran dan pembentukan perancah. Protein ligan, kita masuk ke protein ligan. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya apa itu protein. Protein adalah makromolekul yang melakukan berbagai fungsi dalam tubuh, termasuk sebagai reseptor, enzim, dan protein pengangkut. Nah, sedangkan ligan adalah molekul yang mengikat protein secara spesifik, seringkali sebagai molekul sinyal. Jadi, protein ligan adalah interaksi antara protein dan molekul kecil atau ligan yang mengikat protein secara spesifik. Nah, di sini ada gambar interaksi dengan molekul ligan. Nah, interaksi dengan molekul ligan sangat penting bagi banyak protein untuk menjalankan fungsi biologisnya. Interaksi ini biasanya spesifik tidak hanya dalam hal molekul protein yang terlibat dalam interaksi, tetapi juga di lokasi, yaitu situs pengikatan ligan, di mana interaksi ini terjadi. Ada dua model populer tentang bagaimana legenda cocok dengan substrat spesifik mereka, model pas yang diinduksi dan model kunci. Residu di tempat pengikatan berinteraksi dengan ligan dengan membentuk ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik atau interaksi van der Waals, sementara untuk membuat kompleks protein ligan. Prediksi situs pengikatan ligan protein dapat membantu kita untuk memahami dengan baik mekanisme pengikatan antara ligan dan molekul protein seperti pada di gambar. Dengan demikian itu membantu penemuan obat. Nah, pentingnya interaksi protein ligan itu ada 3, yaitu pada penemuan obat, di mana pemahaman tentang interaksi protein ligan ini penting dalam penemuan obat. Ligan dapat menjadi obat yang mengikat protein tertentu untuk mengobati penyakit. Yang kedua ada sinyal sel, di mana ligan dapat mengikat reseptor protein, mengirimkan sinyal yang mempengaruhi aktivitas sel. Dan yang ketiga ada transportasi, di mana ligan dapat mengikat protein seperti hemoglobin dan mengangkut molekul seperti oksigen. Nah, di sini ada contoh interaksi protein ligan, di mana pada protein hemoglobin itu ligannya oksigen dan peran interaksinya itu transportasi oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Yang kedua ada reseptor glukagon, di mana ligannya dia itu glukagon dan peran interaksinya mempertahankan kadar glukosa dalam darah saat tubuh kekurangan energi. Yang ketiga ada enzim, di mana dia ligannya itu substrat yang melakukan reaksi kimia yang spesifik. Nah, selanjutnya ada reseptor hormon, di mana ligannya itu hormon. Peran interaksinya itu mengirimkan sinyal yang mempengaruhi aktivitas sel, misalnya reseptor estrogen yang mengikat estrogen. Nah, selanjutnya ada protein pembawa, ligannya itu nutrisi dan peran interaksinya itu membantu dalam transportasi nutrisi melalui membran sel.
Nah, jadi kesimpulan pada materi ini yaitu interaksi protein-protein merupakan aspek fundamental dalam biologi sel dan memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis. Mempelajari interaksi protein-protein dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fungsi protein, biologi sel, dan penyakit. Interaksi protein ligan adalah kunci untuk pemahaman biokimia dan sangat penting untuk pengembangan obat. Studi interaksi ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana protein berinteraksi dengan molekul lain atau ligan yang menghasilkan perubahan fungsi atau konfirmasi protein. Interaksi ini bisa bersifat reversibel dan spesifik yang memungkinkan proses biologis penting. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.